Kompas Malam didukung oleh Geger, warga temukan cacahan uang kertas pecahan 100.000 dan 50.000 di TPS yang ada di Bekasi, Jawa Barat. Pantau pemain timnas, pelatih John Herdman sambangi JSS, Kevin Dix hingga Dian James di Eropa. Usai disentil Presiden soal sampah dan pantai yang kotor, Bali kini berbenah. Sampah yang sempat menghiasi pantai dibersihkan. Halo saudara, selamat malam. Apa kabar Anda hari ini? Selamat datang di Kompas Malam edisi Rabu 4 Februari 2026. Saya Valentina Sitorus bersama Anda. Kita langsung saja ke informasi yang pertama. Saudara, seorang pemuda di Pati, Jawa Tengah nekat membakar rumah orang tuanya diduga karena konflik keluarga. Bakaran, bahaya ini. Awalnya pelaku dan orang tuanya terlibat cekcok. Emosi pelaku memuncak hingga nekat membakar rumah milik orang tuanya. Api menghanguskan 2 rumah limasan yang terbuat dari kayu. 1 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Sementara pelaku menyerahkan diri ke Polsek Jaken di Jawa Tengah. Bahwa kebakaran 2 rumah limasan dibakar oleh anak pemilik rumah karena konflik keluarga. Seorang siswi Madrasah Sanawiyah di Lumajang, Jawa Timur menjadi korban peluru nyasar di sekolahnya. Korban dibawa ke rumah sakit terdekat guna mendapatkan perawatan medis. Kejadian ini bermula saat siswi kelas 8 ini bermain bersama 3 temannya di depan kelas yang berada di lantai 2. Korban tiba-tiba kesakitan di bagian paha kirinya dan setelah dicek ternyata terdapat luka tembak. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Pihak sekolah mengaku kejadian peluru nyasar sempat terjadi di sekolah ini sebelumnya. Namun, waktu itu hampir saja mengenai pekerja bangunan. Kejadian ini pernah terjadi enggak, Pak? Sebelumnya itu waktu waktu kalau kena enggak pernah terjadi. Kena bagian mana sebelumnya? Sebelumnya itu tukang ada bangun ini kan, jadi cuma keserempet di telinga. Informasi lain saudara, orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ di Jombang, Jawa Timur membawa senjata tajam dan meresahkan warga. Saat akan ditangkap, ODGJ menyerang 2 petugas. Upaya penangkapan ODGJ yang kerap meresahkan warga berlangsung dramatis. Saat akan ditangkap dan ditenangkan warga, ODGJ tersebut menyerang 2 petugas. Berkat kerjasama warga dan petugas polisi serta TNI, ODGJ ini akhirnya bisa ditangkap. Dengan persetujuan keluarga, ODGJ ini kemudian dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Malang untuk mendapatkan pengobatan. Terjadi perlawanan dari yang ribai itu, yang bersangkutan. Jadi kedua babin tersebut bisa saling membantu dan akhirnya bisa melumpuhkan si pelaku tersebut. Polisi menggagalkan peredaran narkoba jenis rokok elektrik yang berisikan kartrik etomedet di Jakarta Barat dan Tangerang. 2 orang ditangkap. Itu kemarin tadi teman saya yang kasih. Cici buka.
Anggota Ditres Narkoba Polda Metro Jaya menangkap 2 pengedar narkoba di 2 tempat berbeda, yakni di Jakarta Barat dan Kota Tangerang. Dalam penangkapan itu, petugas mengamankan barang bukti sebanyak 82 buah kartrik narkoba jenis etomidet, yakni sejenis obat anestesi dalam dunia medis yang digunakan sebagai campuran cairan rokok elektrik. Keduanya ditahan di Polda Metro Jaya untuk pengembangan lebih lanjut. Itu kemarin tadi teman saya yang kasih. Telah mengamankan 1 orang wanita berinisial S di lobi Bougainville apartemen Season City, Jembatan Besi, Tambora, Jakarta Barat. Kami kembali dapat mengamankan 1 orang berinisial F di perumahan Green Lake, Klaster Eropa, Cipondoh, Tangerang. Jadi total jumlah barang bukti sebanyak 82 kartret dan selanjutnya kami bawa ke kantor di Ditres Narkoba Polda Metro Jaya guna. Warga dikejutkan dengan penemuan diduga cacahan uang kertas pecahan Rp100.000 dan Rp50.000 di tempat pembuangan sampah yang ada di Bekasi, Jawa Barat. Polisi tengah melakukan penyelidikan sumber dugaan cacahan uang tersebut dan menyita 21 karung cacahan kertas. Potongan kertas yang diduga cacahan uang kertas pecahan Rp100 dan Rp50.000 ditemukan warga di tempat pemilihan sampah di Desa Taman Rahayu, Bekasi, Jawa Barat. Menurut pemilik lahan, diduga cacahan uang kertas tersebut dibuang oleh seorang pria menggunakan mobil dump truck sejak 6 bulan terakhir. Ia menggunakan potongan kertas tersebut untuk menguruk tanah dan untuk lahan pemilahan sampah. Rumahnya daripada posio nggak apa nggak dibayar kan emang butuh urugan kalau kita pakai biaya sendiri kan nggak kuat kan? Gimana? Itu buangnya pakai mobil atau gimana? Pakai mobil dump truck. Iya baru 6 bulan ya. Jadi sejak 6 bulan itu ada buangan sampah pecahan ada uang pecahan itu? Itunya jadi nggak setiap hari Pak. Polisi yang menerima informasi tersebut langsung melakukan penyelidikan. Sebanyak 21 karung diduga cacahan uang kertas disita dari lokasi. Polisi telah memeriksa 4 saksi di lokasi dan telah berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup terkait pengolahan sampah di lokasi. Saksi juga sudah kami periksa dan saat ini kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi terkait dengan pembuangan sampah di sekitar TPA itu. Kemudian hari ini kami akan menghubungi pihak Bank BI untuk mendapat kepastian apakah cacahan uang itu asli atau palsu atau uang mainan atau apa. Karena mungkin walaupun itu bentuk cacahan karena itu adalah fisiknya merupakan dokumen negara beruang, perlu pengamanan yang betul-betul sesuai dengan prosedur. Saudara, tersangka Bahar bin Smith tidak memenuhi jadwal pemanggilan untuk pemeriksaan terkait dugaan kasus penganiayaan anggota Banser. Warga geram dan langsung menggiring pelaku penjamretan kalung emas terhadap seorang pemotor perempuan yang membonceng kedua anaknya hingga terjatuh. Salah satu pelaku berinisial BY yang ditangkap warga langsung dihajar. Polisi menyebut Bahar bin Smith melalui pengacaranya tidak bisa menghadiri pemeriksaan karena hal tertentu. Pengacara meminta agar pihak kepolisian mengatur ulang jadwal pemeriksaan Bahar bin Smith. Polisi akan mengirim surat pemanggilan kedua dan menjadwal ulang pemeriksaan. Ini gua lagi ngambil Bahar datang. Pihak BS sudah meminta untuk penjadwalan ulang daripada pemeriksaan tersebut. Demikian. Surat itu kapan masuk ya Pak kasih ke kepolisian? Tadi setelah jam 10 tadi hari ini. Setelah tidak hadir karena ada surat itu, jadi kita menunggu daripada jadwal panggilan kedua. Setelah 24 jam panggilan pertama tidak hadir, akan diterbitkan surat panggilan kedua. Pantau pemain timnas, pelatih John Hartman sambangi Jay Itzes, Kevin Dix hingga Dian James di Eropa.
kami akan berikan informasi dari dunia olahraga dalam segmen ini. Saudara, pelatih timnas Indonesia John Hartman memantau para punggawa Garuda yang tengah berada di Eropa. Safari dilakukan Hartman untuk membangun kekompakan skuad Garuda. Awal Februari 2026 menjadi pekan yang sibuk bagi pelatih timnas Indonesia John Hartman. Setelah melawat ke sejumlah klub dan menonton pertandingan Liga Super Indonesia, kini Hartman berada di Eropa untuk memantau penampilan punggawa Garuda. Tim Serie A Italia, Sassuolo, mengunggah foto pertemuan Hartman bersama kapten timnas Indonesia Jay Itzes. Sebelumnya, Hartman juga menyaksikan laga Dean James di lanjutan Eredivisie serta Kevin Dix yang tengah berlatih bersama Mönchengladbach. Kedatangan Hartman di Eropa sesuai dengan komitmennya yang ingin mengenal pemain dan lingkungan tempat berlatih pemain timnas. And then I will visit them. I will, at the end of January, early February, I will head to Europe to watch their training environment, to listen to them in person, to look for other players as well that may be ready to join. But it's going to be busy. It's a busy time, and listening to the players, understanding their perspectives is the most important thing at this stage. Analis sepak bola Iksan Mahar menilai langkah yang dilakukan Hartman merupakan pendekatan personal pada pemain. Sama seperti yang pernah dilakukannya kala menukangi timnas Kanada. Masih dalam tahap pengenalan Hartman kepada anak asuhnya, Hartman mengenalkan diri, Hartman juga ibaratnya pengen tahu lah gimana sebenarnya secara personal pendekatannya. Karena memang yang pelajarin memang selama ini tuh Hartman tipenya dia memang personal touch itu yang paling utama gitu buat anak asuhnya. Jadi dia kan ketemu dulu di Kanada juga seperti itu. Jadi makanya banyak pemain yang secara personal tuh dekat banget sama dia. Hartman punya waktu sekitar 1 bulan untuk mempersiapkan timnas sebelum berlaga di FIFA Series Maret mendatang. Laga itu menjadi ujian perdana bagi Hartman dalam menangani timnas Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV. Membahas safari John Hartman di Eropa, kita sudah bersama dengan ex-pemain timnas Indonesia Zainal Arif dan juga analis sepak bola Anton Sanjoyo. Selamat malam Kang Abo dan juga Bung Joy, apa kabar? Selamat malam, kabar baik. Selamat malam, kabar baik. Kabar baik, semoga selalu untuk kita semua. Saya ke Kang Abo terlebih dahulu. Sebagai mantan pemain ya, terutama di tahun 2000 hingga 2007, bagaimana Anda melihat pelatih yang rela terbang jauh demi menemui para pemainnya? Ya, di sini kita harus melihat keseriusan seorang John Hartman ya. Bagaimana dia datang ke setiap negara dan setiap para pemain yang bermain di kompetisi itu. Hal tersebut memang saya juga baru melihat mungkin waktu zaman saya tidak sedetail ini. Tetapi kalau berbicara masalah membangun tim, tidak harus dengan langsung latihan, tetapi minimal pendekatan secara personal ini yang paling penting. Supaya apa? Ketika nanti mereka berkumpul, mereka sudah tahu plannya seperti apa dari si pelatih tersebut dan tinggal bagaimana menyatukan chemistry itu di lapangan bisa terjaga gitu. Iya, pendekatan personal kira-kira ini mungkin jadi cara yang baru ya, terutama yang diadopsi oleh Hartman di permainannya ataupun juga dengan coachingnya saat ini. Tapi Bung Joy, ini kan infonya bahwa Hartman ini tak hanya menonton saat laga saja, tapi juga mengunjungi training center. Dampaknya gimana bagi para pemain? Iya, kalau buat pemain pasti sangat senang ya, apalagi yang saya baca beritanya adalah dia sudah bertemu dengan kapten tim Jay Itzes dan berbicara langsung, bahkan dia ketemu dengan pelatihnya Jay juga. Jadi tadi kan dalam wawancara dia yang ditayangkan, dia mengatakan dia ingin tahu dari perspektif pemain, dan saya rasa itu memang bekal dia untuk membangun tim berdasarkan skuad yang sudah ada ya, yang sudah terbentuk sekian lama gitu. Dan dia ingin tahu dari perspektif pemain itu, terutama kapten, karena kapten kan pasti menguasai semuanya. Artinya dia menguasai teknis, non-teknis, gambaran besarnya. Jai pasti tahu apa yang terjadi pada tim, apa yang tidak disukai oleh tim, apa yang disukai tim, semua pasti digali oleh John Hartman. Dan ini bekal untuk dia membangun, karena kan 1 bulan ini kan waktu yang sangat pendek ya, untuk membangun tim dengan chemistry yang baru, dengan pelatih yang baru.
Nah, ini dia butuh pendekatan-pendekatan yang luar biasa. Walaupun cara dia itu seperti Ihsan bilang tadi bukan hal yang luar biasa juga. Karena dia pernah melakukan pendekatan kepada 4 orang pemain Kanada dengan betul-betul personal. Pemain ini yang selalu bikin ulah termasuk Alphonso Davies. Nah, jadi dia berhasil dengan pendekatan-pendekatan personal itu. Dan dia ingin juga melakukan hal yang sama kepada Indonesia. Karena bagaimanapun pemain-pemain apalagi yang tampil di Eropa, karakternya tuh karakter yang sudah terbentuk di Eropa, karakter dialog, karakter yang agak sulit karena memang pemain-pemain ini pemain yang luar biasa ya, biasanya karakternya agak susah gitu. Nah, ini kan dia perlu tahu awal-awal dengan berbicara panjang lebar dengan para pemain. Dugaan saya dia tidak hanya akan sudah ketemu Jai, dia akan ketemu Kevin Dix mungkin, akan ketemu Verdong, akan ketemu pemain-pemain senior yang lain supaya dia mendapatkan gambaran yang komplit tentang tim. Jadi saya rasa itu langkah yang tepat ya dilakukan oleh John Hart. Ya, nggak kepo sama sang kaptennya aja, tapi memang para pemain yang mungkin saat ini sedang berlaga di sana. Kang Abo, jadi Anda setuju ya kalau misalnya pendekatan personal dengan ngobrol itu biasanya akan lebih kena kepada para pemain dan akan masuk gitu visinya si Hartman ini mau ngapain sih terhadap timnas gitu ya? Ya, saya sangat setuju sekali apa yang dilakukan oleh John Herdman ini ya, apalagi secara psikologis dia punya persiapan yang sangat mepet sekali 1 bulan. Untuk masalah latihan, saya kira sudah tidak ada masalah nanti ya ketika para pemain berkumpul. Tetapi tujuannya, goalsnya, sasarannya apa? Kalau sudah ketemu, mungkin sudah membangun komunikasi yang baik, para pemain yang mungkin tadi Bung Anton juga sampaikan bahwa kapten yang lebih tahu dalamnya, itu betul, dan memang saya juga sepakat dengan itu. Yang jelas pertemuan ini membuat nanti tim nasional ini semakin kuat. Semakin kuat apa? Selain mereka nanti berbicara masalah taktikal, tetapi pendekatan personel ini yang paling penting ya. Biasanya para pemain itu kalau sudah tersentuh hatinya, mereka capek. Ini POP dari saya sebagai mantan praktisnya. Biasanya kalau kita udah respect, kita udah dapat dengan para pelatih dan tujuannya sama, saya kira capek pun tidak akan terasa capek ya ketika kita sedang berjuang di lapangan, dan pelatih itu akan paham itu. Jadi sama-sama, jadi pelatih punya tujuannya bagaimana tim ini bisa solid, pemain bagaimana dia bisa mengangkat performanya ketika bermain di lapangan. Tapi Kang Abo, biasanya nih apa sih sebenarnya yang diobrolin pelatih dengan pemain, terutama ini kan lagi kali pertama nih untuk ngobrol. Apa aja sih sebenarnya yang dikepoin Hartman mungkin gitu ya istilahnya? Iya, mungkin pertanyaan itu bisa langsung ditanyakan ke Hartman ya. Tetapi kalau menurut saya sih, ya biasanya pasti seputar sepak bola ya, seputar bagaimana taktikal ini, bagaimana tim ini sebetulnya. Apa sih yang terjadi sebelumnya? Pasti dia akan mengulik para pemain yang mungkin selama ini menjadi tumpuan di tim nasional itu. Jadi sedikitnya mereka akan paham. Oh, ini loh problemnya itu di sini. Oh, ini loh masalahnya di sini. Kalau misalkan sudah ketemu, nanti ketika udah masuk di latihan, di latihan pertama, dia akan tahu dan dia akan bisa merasakan bahwa perubahan itu akan terasa gitu. Jadi buat saya sih ini sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang harus kita dukung. Bagaimana membangun tim yang kuat itu tidak hanya bagaimana latihan di lapangan, tetapi bagaimana pendekatan secara personil terhadap para pemain itu tetap dilakukan. Kalau gitu Bung Joy, berarti dengan pendekatan personal ini jadi jaminan dong ya kalau ruang ganti kita nanti akan lebih kondusif? Ya, jaminan sih tidak, tapi paling tidak ada potensi positif yang sudah dia bangun kan. Kalau saya merujuk kepada misalnya Patrick Kluivert kemarin ketika dia menggantikan Sintayong kan, yang saya bayangkan dia akan ketemu sejumlah pemain karena dia berasal dari Belanda, akan ketemu dengan pemain-pemain yang tampil di Belanda, akan ketemu Jai di Italia, akan ketemu pemain yang lain di negara lain untuk ngobrol dulu gitu kan, tapi nyatanya kan tidak. Nah, ini kan yang sekarang yang tidak dilakukan oleh Patrick Kluivert, dilakukan oleh John Herdman. Dan ini pasti punya sasaran khusus ya, karena pelatih sekaliber John Herdman itu dia udah punya standpoint sebetulnya. Saya akan melatih dengan cara apa. Tapi kan dia perlu tahu dari sisi pemain. Pemain ini kalau bermain dengan strategi A, strategi B, atau tim ini kalau ditanya ke Jai ya,
kalau bermain dengan strategi ini apa kendalanya misalnya. Kalau bermain dengan strategi bertahan 4 back, apa kendalanya, apa kelebihannya, dia pasti akan catat. Nah, ini kan yang modal penting ya bagi John Herman untuk memula langkah-langkah baru dengan tim yang dia pegang baru juga. Dia kan pasti belum ketemu sama semuanya, udah pasti itu. Sehingga kalau dia ketemu pemain secara acak, tapi acaknya purposif yang sudah ada tujuannya, dia pasti akan ketemu pemain senior. Jai sudah ketemu, yang lain pasti dia akan ketemu. Dia akan punya satu bangunan bangunan perspektif ke depannya. Ini tim mau diapain, gitu loh. Nah, ini cara latihannya gimana? Waktu latihannya seperti apa? Porsi latihannya seperti apa? Dia udah ada standpoint sendiri, tapi dia ingin tahu dari sisi pemain. Oleh sebab itu dia nanti akan melakukan adjustment terhadap apa yang dia dapat dari pemain dan apa yang sudah dia rencanakan. Adjustment itulah yang akan menjamin nanti keberhasilan sebuah tim. Paling tidak tim ini solid dulu, ada trust antara pemain dengan pelatih bahwa pemain akan memberikan semua kemampuannya, kalau perlu lebih dari yang mereka punya untuk memberikan penghargaan kepada pelatih karena ada trust. Nah, ini dia sedang membangun kepercayaan itu, dia sedang membangun trust itu, pertama pasti kepada kapten, yang kedua kepada pemain senior, lalu ketiga secara random akan kepada keseluruhan pemain. Saya rasa itu hal yang wajar dilakukan oleh pelatih. Ya, pendekatan personal ini bisa saja pengaruh dengan mental daripada para pemain dan juga kenyamanan mereka ya, terutama nanti saat menerima instruksi dari sang pelatih. Kang Abo, ini kan sebulan lagi kita masuk ke FIFA Series mulai bulan Maret. Nah, pendekatan personal ini sudah dirasa cukup atau sebenarnya masih ada hal-hal lain yang sebenarnya perlu digenjot oleh sang pelatih? Ya, kalau berbicara masalah pendekatan, saya kira ini dibilang cukup tidak, tetapi kalau ada waktu ini bisa dilakukan kapan saja. Mungkin setelah ini dia sudah punya roadmap sendiri ya. Ketika bermain, ketika dia sedang berada di sana, ketika dia sedang berada di Eropa, ya waktunya itu pasti dia maksimalkan untuk di sana. Dan ketika dia nanti pulang ke Indonesia, dia juga kan maksudnya tidak anti juga. Dia ingin melihat juga kualitas para pemain yang bermain di kompetisi kita. Ini salah satu kombinasi yang sangat baik dan ini juga menjadi stimulus para pemain yang bermain di kompetisi kita dan dia akan kombinasikan itu sehingga menjadi tim nasional yang sangat kuat, terukur dan mungkin kedepannya semakin lebih terarah bagaimana tujuannya ketika tim ini nanti bertanding. Baik, terima kasih sudah berbagi pandangan Anda. Mantan pemain timnas Kang Abo Zainal Arif dan juga analisanya Bung Joy, terima kasih sudah berbagi analisanya di Kompas Malam Kompas TV. Salam sehat selalu dan salam olahraga. Sama-sama, terima kasih. Saudara, kami akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai usai ditegur Prabowo, Bali kini berbenah, sampah yang sempat menghiasi pantai kini dibersihkan.
Saudara Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah mantan Menteri Luar Negeri dan mantan Wakil Menteri Luar Negeri ke Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam kesempatan itu dibicarakan sejumlah isu global, diantaranya ikut sertanya Indonesia dalam Board of Peace atau Badan Perdamaian. Dalam pertemuannya dengan para mantan Menteri Luar Negeri, Presiden Prabowo menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk selalu berjuang bersama rakyat Palestina. Indonesia tetap akan berpegang pada penyelesaian two-state solution, yakni penyelesaian konflik dengan berdirinya dua negara berdaulat, Palestina dan Israel yang hidup berdampingan secara damai. Penjelasan beliau itu bahwa Indonesia tidak pernah meninggalkan komitmen terhadap perjuangan Palestina dan tetap menginginkan adanya two-state solution. Itu kalau istilah awamnya itu adalah harga mati, two-state solution. Jadi oleh Bapak Presiden tadi dikatakan kalau Board of Peace ini kelihatan tidak sejalan dengan cita-cita bangsa Indonesia, maka dengan mudah kita bisa keluar. Presiden Prabowo Subianto menyoroti kondisi Bali yang kotor saat pengarahan seluruh kepala daerah dan unsur Forkopimda dalam Rakornas 2026 di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Senin 2 Februari lalu. Menanggapi kritik Presiden dan demi kenyamanan wisatawan, Bali kini tengah menggencarkan aksi bersih-bersih pantai. Turis mau datang melihat sampah. Indonesia indah, dia mau datang lihat kumuh. Dia mau ke Bali. Pantai Bali kotor. Presiden Prabowo Subianto menyinggung soal kondisi pantai Bali yang saat ini dinilai kotor di tengah Rakornas 2026 di depan seluruh kepala daerah dan unsur Forkopimda Senin 2 Februari lalu di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Presiden juga menceritakan pengalamannya saat bertemu sejumlah tokoh di Korea Selatan. Mereka menyampaikan kritikan soal betapa kotornya Bali ketika berkunjung. Saya di Korea ketemu tokoh-tokoh di Korea, menteri-menteri, jenderal-jenderal, kadang-kadang ya tentara dimanapun, dia nggak pakai basa-basi, bicaranya apa adanya. Dia ngomong ke saya, dia bilang, Your Excellency, I just came from Bali. Oh, Bali so dirty now. Pantai kita, ini halaman kita. Ayo kita bersihkan rame-rame Korve. Merespons kritik Prabowo, Bali kini gencar melaksanakan bersih-bersih pantai. Polres Jembrana bersama TNI dan warga menyisir pantai di Desa Delot Brawah, Kabupaten Jembrana. Selain di Pantai Delot Brawah, aksi bersih pantai dilakukan serempak di sepanjang pantai di Kabupaten Jembrana, terutama di pantai yang menjadi objek wisata. Dari aksi bersih pantai terkumpul sekitar 5 ton sampah. Pantai Brawah ini merupakan tempat wisata favorit di wilayah Jembrana untuk wisatawan lokal. Sehingga harapan kita nanti wisatawan lokal nyaman melaksanakan rekreasi di wilayah Pantai Delot Brawah. Demi kenyamanan wisatawan, Polsek Belah Batu Gianyar juga menggelar bersih-bersih sampah di Pantai Sabah. Puluhan kilogram sampah berhasil dikumpulkan dan kedepannya diharapkan kebersihan sepanjang pantai bisa terjaga. Tim Liputan, Kompas TV. Kita ke informasi lain, Saudara. KPK melakukan operasi tangkap tangan pejabat di Direktorat Jenderal Bea Cukai terkait kasus impor barang dari luar negeri. Dalam OTT ini, KPK menangkap mantan Direktur Penyidikan dan Penindakan Ditjen Bea Cukai di Lampung. Selain itu, KPK juga menangkap sejumlah pihak di Jakarta. Dari penangkapan ini, KPK menyita barang bukti berupa uang miliaran rupiah dan emas seberat 3 kilogram. Pejabat eselon 2 di Bea Cukai sebenarnya sudah mantan Direktur Penyidikan dan Penindakan. Ya, itu
Itu yang kemudian diamankan di wilayah Lampung. Perkaranya yaitu berkaitan dengan kegiatan importasi ya yang dilakukan oleh pihak swasta yang kemudian KPK menduga adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan. Komisi Pemberantasan Korupsi juga melakukan operasi tangkap tangan di kantor pelayanan pajak Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Otoritas pajak setempat mengaku akan kooperatif dan menunggu informasi lengkap dari KPK. Kantor Pelayanan Pajak Madya Banjarmasin mendadak menjadi perhatian pasca tim Satgas KPK melakukan operasi tangkap tangan. Sejumlah pihak dikabarkan diamankan oleh tim penyidik atau ditangkap maksud kami terkait dugaan korupsi di lingkungan kantor pajak tersebut. PLT Kabid P2 Humas Kanwil DJP Kalsel Teng Tri Wibowo membenarkan operasi tersebut dan masih menunggu keterangan resmi dari KPK. Dengan sekarang kita belum tahu terkait dengan kasus ini yang terjadi. Jadi mohon kepada teman-teman media untuk bersabar. Jadi nanti akan ada press release resmi dari kantor pusat DJP. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membiarkan KPK melakukan OTT terhadap anak buahnya. Namun Purbaya menegaskan petugas pajak yang terkena OTT akan mendapat pendampingan hukum, namun bukan dalam bentuk intervensi hukum. Ya biar aja kita lihat apa hasilnya OTT itu. Kalau emang orang pajak dan bea cukai ada yang bersalah ya harus ditindak secara hukum sesuai dengan peraturan undang-undang yang berada. Tapi gini, saya tidak akan melepaskan anak buah saya sendirian begitu aja kan. Akan ada pendampingan hukum dari Departemen Keuangan, tapi tidak dalam bentuk intervensi hukum. Itu kira-kira. Kita temenin aja sampai prosesnya selesai. Seorang siswa sekolah dasar ditemukan meninggal diduga mengakhiri hidupnya karena kecewa tak mampu membeli pensil dan buku untuk bersekolah. Informasi ini akan kami hadirkan usai jeda hanya di Kompas Malam. Saudara, tragedi memilukan terjadi di Ngada, Nusa Tenggara Timur. Seorang siswa sekolah dasar ditemukan meninggal, diduga mengakhiri hidupnya karena kecewa tak mampu membeli pensil dan buku untuk bersekolah. Sepucuk surat berisi pesan memilukan ini ditemukan di dekat bocah berusia 10 tahun yang ditemukan meninggal di desa Nenowea di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Surat ini berisi pesan perpisahan kepada sang ibu. Ia meminta agar sang ibu merelakan kepergiannya. Sebelum ditemukan meninggal, korban meminta uang kepada ibunya untuk membeli buku dan pulpen seharga kurang dari 10.000. Namun, karena keterbatasan ekonomi, permintaan itu tak disanggupi. Kalau keseharian yang kami tahu ini tetangga, ini anak ini tidak tahu lagi, mungkin dia juga terasa beban hidup terlalu tinggi. Kena tiap hari. Dia pulang sekolah itu lapar. Meninggalnya seorang bocah kelas 4 SD di Ngada karena dipicu persoalan ekonomi menjadi tamparan bagi negara. Gubernur NTT mengakui tragedi kemanusiaan ini terjadi sebagai kegagalan pemerintah menciptakan sistem perlindungan sosial bagi warganya. Sebagai pemerintah kita gagal urusan negara ini. Mau kita sebagai gubernur mulai ini. Masa warga negara mati aja dalam ini. Tapi itu bukan urusan pemerintah provinsi. Kita gagal saja. Turunkan orang apa yang mau kita sebagai pemerintah mulai ini. Menteri Sosial Syaifullah Yusuf menyatakan kejadian ini menjadi alarm bagi pemerintah untuk memperkuat pendampingan dan pemutakhiran data keluarga dengan kemiskinan ekstrim. Kita ingin bersama daerah memperkuat data. Dengan data yang akurat, semuanya bisa diberi perlindungan dan diberikan dukungan yang diperlukan. Bisa kita mitigasi, kita bisa cegah
hal-hal seperti ini ke depan. Salah satunya adalah dengan menghadirkan data yang akurat. Sehari-hari, korban tinggal bersama neneknya dengan kondisi yang serba kekurangan. Sementara ibunya tinggal terpisah. Korban diduga menulis surat perpisahan kepada ibunya sebelum mengakhiri hidup. Polda NTT telah mengirimkan psikolog dan konselor untuk memberikan pendampingan kepada keluarga. Citos Natun, Kompas TV Kupang, Nusa Tenggara Timur. Saudara, sejumlah siswa sekolah dasar di Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang, Banten setiap hari bertaruh nyawa melalui jembatan yang ambruk untuk bisa ke sekolah. Pasalnya, jalur itu adalah akses terdekat ke sekolah mereka. Demi bisa mengenyam pendidikan, siswa-siswi sekolah dasar ini membahayakan keselamatan melalui jembatan yang sudah ambruk. Jembatan yang terletak di Kampung Kadu Pandak, Desa Sinarjaya, Kecamatan Mandalawangi, Pandeglang, Banten, ambruk pada Sabtu 1 Februari lalu akibat struktur jembatan yang sudah rusak dan lapuk dimakan usia. Karena keterbatasan akses, siswa-siswi sekolah dasar ini pun tak memiliki pilihan selain lewat jembatan ini dengan meniti tangga yang terbuat dari bambu yang dipasang darurat di jembatan ambruk. Bersama warga sekitar, para pelajar pun saling membantu agar tak tergelincir ke sungai di bawah jembatan. Terpaksa lewat sini, terpaksa anak sekolah itu. Nggak takut Pak ngelewatin jembatan kayak gini, kan di bawahnya itu kan sungai juga ya? Ya takut, nggak takut gimana ya, jalan ke sono jauh, gitu. Kejauhan, kalau ke sini kan terpaksa lewat sini. Anak sekolah tiap hari Pak lewat sini? Iya, ya khawatir. Karena anak-anak itu banyak yang turun melalui tangga darurat. Memang ada akses lain Pak? Akses lain kayaknya ini sangat jauh lah. Karena jauh, muter, memakan waktu. Karena dengan akses yang jembatan yang sangat dibutuhkan, mudah-mudahan secepatnya ini segera dibangun lah. Warga berharap ada solusi segera agar aktivitas khususnya untuk kepentingan pendidikan anak-anak tidak terganggu. Supaya generasi penerus bangsa ini bisa menuntut ilmu tanpa bertaruh nyawa menyeberangi sungai lewat jembatan yang ambruk. Yuda Dwi Taruna, Kompas TV, Pandeglang, Banten. Sesosok bayi laki-laki ditemukan warga di sebuah warung gorengan di Lumajang, Jawa Timur pada Rabu pagi. Saat ditemukan, bayi yang diperkirakan berusia 2 hari ini dalam keadaan hidup. Warga Desa Kandangan, Kecamatan Senduro, Lumajang, Jawa Timur digegerkan dengan penemuan sesosok bayi laki-laki di kolong meja warung gorengan. Penemuan ini berawal saat sejumlah warga yang sedang berolahraga mendengar suara tangisan bayi dari arah warung gorengan. Saat dihampiri, warga mendapati seorang bayi laki-laki yang disembunyikan di kolong meja warung. Nggak ada bungkus, nggak dibungkus, cuman dikemulin selimut warna biru yang dipakai itu. Waktu itu nangis atau gimana Pak? Posisi enggak, pertama setelah diketahui itu nangis satu kali, setelah saya gendong nggak nangis sampai dibawa ke Puskesmas. Setelah polisi melakukan penyelidikan, pelaku pembuang bayi adalah orang tua bayi tersebut. Mereka nekat membuang buah hatinya lantaran keterbatasan ekonomi. Pekerjaan orang tua bayi sebagai petani tak cukup membiayai hidup sang bayi yang menjadi anak kedua mereka. Bahkan biaya persalinan bayi tersebut belum dibayar dan hanya menitipkan buku nikah sebagai jaminan. Orang tua daripada yang meninggalkan bayi di situ datang ke kantor menyatakan bersalah. Ya. Pengakuan orang tua siapa yang membuang bayi? Ini orang tua langsung berduaan. Ya. Berduaan, ya mungkin keterbatasan ekonomi. Kalau ini informasi yang awal kita dapat karena faktor itu. Saat ini bayi laki-laki yang dibuang orang tuanya itu sudah mendapatkan perawatan di Puskesmas Senduro. Abdurrahman, Kompas TV, Lumajang, Jawa Timur. Kompas Malam masih akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai militer Amerika Serikat menembak jatuh sebuah drone Iran yang mendekati kapal induk
Abraham Lincoln di Laut Arab. Saudara, militer Amerika Serikat menembak jatuh sebuah drone Iran yang mendekati kapal induk Abraham Lincoln di Laut Arab. Militer Amerika Serikat menyebut telah menembak jatuh drone Iran yang secara agresif mendekati kapal induk Abraham Lincoln di Laut Arab. Militer Amerika Serikat mengklaim pesawat tak berawak Iran Shan 139 terbang menuju kapal induk Abraham Lincoln tanpa tujuan yang jelas sehingga ditembak jatuh oleh jet tempur F-35 milik Amerika. Sementara itu, militer Iran mengklaim pesawat drone-nya telah menyelesaikan misi pengawasan di perairan internasional. Kami kutip dari media Iran, Angkatan Bersenjata Iran menyebut pesawat drone-nya telah berhasil memantau pergerakan militer di daerah yang berbatasan dengan Iran dan mengirimkan data ke pangkalan darat secara langsung. Saudara, dapatkan selalu berita dan informasi terupdate Kompas TV di channel 11 televisi Anda. Satu langkah lebih dekat, satu langkah makin terpercaya. Dan terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Malam. Perbarui terus informasi Anda di Kompas TV dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara dengan 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Valentina Sitorus pamit, terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Malam.